Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Akhirnya full time dan ini seperti yang saya tadi bilang, ketika energi pemain lawan mulai menurun, biasanya di babak kedua, di separuh babak kedua, dan pemain kita yang dengan fighting spiritnya, dengan tenaga kudanya itu yang selalu konsisten, itu akhirnya bisa membuahkan gol di babak kedua. Dan memang tadi seperti yang saya bilang ada puzzle pemain starter dan pemain pelapis yang masih belum cukup ketemu dan kemudian akhirnya dijahit ini dimasukkan beberapa pemain starter yang biasanya starter lah ya. Tadi ada kalau tidak salah ada eh, Alveandra, ada ini juga siapa? Sabicoli dan ada Alberto yang di antara keduanya akhirnya mencetak gol ya, Alberto untuk gol yang pertama dan Sabicoli untuk gol yang kedua, dan golnya mirip banget satu dan gol yang kedua, dan itu gol yang sangat menyakitkan sebenarnya karena di menit 94 ya, karena 5 menit tambahan waktu yang diberikan di menit 94, dan karena sudah kena mental dari gol yang itu, karena gol yang di menit 94 itu kan cuma kurang 1 menit, dengan pertahanan Indonesia yang juga cukup rapat, itu pasti udah 3 poin sudah dimiliki oleh Indonesia, dan itu dimanfaatkan kondisi atau situasi mental yang seperti itu oleh pemain kita, dan akhirnya lahirlah gol yang kedua dari kaki Sabicoli. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, sudah mulai menunjukkan pressing tekanannya dan permainannya sudah mulai tidak menyembuhkan, meskipun pada akhirnya di bagian finishing itu tetap mengalami kendala ya. Ini bukan soal placing yang tidak bagus, tapi selalu ada timing ya, pembacaan timing dan pengambilan keputusan yang kadang kurang begitu pas timingnya. Jadi antara timing dan pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusannya timingnya kurang tepat gitu loh kadang, yang akhirnya kadang keduluan penjaga gawangnya atau keduluan eh, pemain Afghanistan yang bisa memegang atau membuang bolanya. Nah, ini bahkan sampai kita itu sebenarnya punya satu kesempatan itu one on one, bukan one on one malah ya, sudah melalui penjaga gawang, sudah lepas dari penjaga gawang. Tapi ya itu tadi masih kedahuluan pemain Afghanistannya. Jadi ini soal timing dan pengambilan keputusan dalam hal timing itu tadi ya. Timing dalam hal pengambilan keputusan, bolak-balik. Nah, itu yang saya lihat, dan kita sudah bisa mulai mengurung, sudah bisa mulai menekan. Ya karena ada faktor lain juga. Faktor lainnya adalah garis pertahanannya Afghanistan mulai turun. Dia tidak tinggi lagi garis pertahanannya. Jadi mulai ditarik ke area pertahanan mereka. Mungkin mereka sudah memutuskan untuk bertahan dengan posisi itu dan berharap bisa mencetak poin atau mencetak skor dengan serangan balik. Dan ini memang berkebalikan dengan pola yang di babak pertama ya. Kalau di babak pertama kan kita yang lebih banyak berada di area kita, memainkan bola banyak ke belakang, ke samping, jarang sekali berhasil ketika ke depan. Itu juga karena dipengaruhi oleh garis pertahanannya si Afghanistan tinggi, mereka bermain dengan sangat menyerang, pole position tinggi. Tapi di babak kedua ini kita coba melakukan penyerangan, dan serangan kita memang sangat bisa mengurung atau bisa menekan karena salah satu faktornya Afghanistan menurunkan garis pertahanannya. Tapi dengan terus menekan itu ya memang pertahanan Afghanistan juga bagus sih sebenarnya. Bahkan ketika kita punya kesempatan lolos pun kita bisa digagalkan. Nah, entah kenapa ya kita bisa mencuri poin di babak tambahan, di menit tambahan itu ya. Di menit tambahan, dan efektif serangan kita. Jadi serangan itu kan sebenarnya hitungannya kan serangan balik dari sepertiga lapangan atau dari lapangan tengah lah ya. Lapangan tengah agak ke belakang sedikit eh, di sepertiga lapangan lah. Di separuh pertahanannya Afghanistan, dari situ
langsung build up itu dengan long pass ya, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh pemain kita. Dan untungnya pemain kita itu kalau mungkin cuman 1 atau 2 pemain, itu kebanyakan defender si Afghanistan itu bisa menggagalkan. Tapi karena yang dapat bola itu 3 sampai 4 orang ke depan, akhirnya selalu ada 1 orang yang orang terakhir lah ya, yang bisa memanfaatkan bola tersebut dan bisa membelokkan arah bola ke gawang. Seperti Alberto gitu. Tinggal sentuhan terakhir dan juga Sabikoli. Dan penambahan pemain starter ini sebagai pengganti itu juga cukup punya kontribusi besar mengubah permainan ya. Dan ini PR ya buat Coach Nova dan tim kepelatihannya untuk mengurangi gap lah, mengurangi jarak antara pemain starter dan pemain pelapis. Selain juga mungkin jarak kualitas, karena kualitas mungkin bisa ditingkatkan ya, karena sebenarnya secara individual pemain kita itu juga cukup kompak secara individual ya, secara person, secara individu lah ya, bukan tim, tapi itu sudah cukup kompak secara individu. Artinya sudah bisa mengimbangi pemain-pemain setara Korea, Yaman. Tapi kalau Korea sih memang sedikit di atas kita ya, 1 level di atas kita dalam hal compact dalam hal individual. Jadi mereka itu lebih nyaman gitu loh membawa bola itu. Nah, pemain kita bisa di atas Yaman, bisa di atas Afghanistan sebenarnya. Nah, tetapi kita itu kalau ngomong Afghanistan ini, karena pertandingan ini Afghanistan, secara organisasi serangan sebenarnya kita harusnya lebih baik. Kalau lihat secara keseluruhan ya, overall kita lebih baik. Cuman strategi yang kita terapkan mungkin agak sedikit membosankan di babak pertama ya, karena yaitu tadi agak kurang bisa mengcover ketidakketemuan puzzle antara starter dan pelapis ini, sehingga selalu patah di 3/4 lapangan atau di 1/4 lapangan pertahanannya Afghanistan. Itu selalu bisa dipatahkan. Tapi perbedaannya gini, kalau di babak kedua ini kegagalan serangan kita itu nggak membosankan, nggak mengecewakan. Karena apa? Karena memang gagalnya itu yang di situasi yang agak sulit ya, bukan karena gagal salah umpan, antisipasi, terus speed kurang cepat, bukan karena itu, tapi memang karena pertarungan di pertahanannya Afghanistan ini dengan serangan kita bagus dan pertahanannya Afghanistan bagus, sehingga bukan kesalahan lah, bukan karena kesalahan, kegagalannya bukan karena kesalahan, tapi lebih kepada ya karena pertahanannya Afghanistan bagus. Gitu. Jadi tidak mengecewakan ya, maksudnya begitu. Tidak masuk pun, gagal membuat gol pun oke, asal itu bukan sebuah kesalahan. Misalnya salah umpan, passing nggak nyampe, bukan karena itu, tapi memang karena pertahanan Afghanistan bagus dan kita sudah mengurung, kita sudah melakukan serangan bertubi-tubi. Itu tetap memuaskan meskipun tidak menjadi gol. Tetap enak ditonton gitu loh. Jadi ada gairahnya gitu. Tapi kalau patah karena kesalahan itu kadang-kadang kalau spontan itu uhui. Maksudnya kalau spontan kita kadang-kadang berteriak itu, kalau saya hitung di babak yang pertama saya sering berteriak karena kesalahan, bukan berteriak karena seperti di babak kedua berteriak karena tidak jadi gol, tapi itu sudah melalui sebuah skema serangan yang cukup menegangkan, bukan patah karena kesalahan. Demikian untuk keseluruhan pertandingan ini, dan alhamdulillah kita bisa menang 2-0 meskipun tidak seperti prediksi para pundit yang bisa menang di atas 3, di atas 4, bahkan ada yang bilang 5-0. Saya pikir Afghanistan kali ini bermain cukup bagus lah ya. Cuman kena mental di gol pertama kita di menit-menit akhir, sehingga kita bisa mencetak langsung 2 skor secara beruntun. Demikian dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya. Kita beri dukungan terus buat Garuda Muda U17,
karena masih ada perjalanan ke depan. Sejauh mungkinlah kita melangkah nanti sampai mana gitu ya, sampai seperempat final atau semifinal. Kita coba sejauh mungkin dan dengan melangkah sejauh-jauhnya itu akan jadi modal yang baik nanti untuk Piala Dunia U17. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.